Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat Usiaku siang, Ibu. Alhamdulillah sehat. baik. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dan tolong-menolong. Ibu akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini, kita akan mempelajari tentang arti simbol Pancasila dan rukun dalam masyarakat. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan rukun dalam masyarakat. Rukun dalam masyarakat itu bahasa Arab dari rukun, yaitu ruknun yang artinya asas-asas atau dasar seperti rukun Islam. Dalam arti kata sifat adalah baik atau damai. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama. Yang kedua, materi tentang simbol dan gambar sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila Pancasila yang pertama itu berlambangkan bintang yang bunyinya Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama digambarkan sebagai bintang yang memiliki 5 sudut. Gambar bintang pada simbol Pancasila, sila pertama memiliki arti sebagai sebuah cahaya, yaitu cahaya rohani dan yang dipancarkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang bersimbolkan dengan emas, rantai emas berbentuk lingkaran dan persegi yang saling berkaitan hingga membentuk suatu lingkaran. Mata rantai berbentuk segi empat merupakan lambang laki-laki. Yang ketiga, sila ketiga, pohon beringin berbunyi tentang persatuan Indonesia, yang menjelaskan pohon beringin yang memiliki akar dan sulur lambang pohon beringin di sini memiliki makna bahwa Pancasila merupakan tempat berteduh atau berlindung bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, sila yang kelima, adalah padi dan kapas. Sila yang kelima berbunyi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar padi dan kapas karena melambangkan kebutuhan dasar semua manusia untuk hidup, yaitu kebutuhan akan pangan dan sandang. Kebutuhan pangan dan sandang rakyat yang terpenuhi dengan baik merupakan syarat umum agar suatu negara dapat mencapai kemakmuran. Sampai di sini dulu. Ibu akan share screen tentang pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Apakah sudah muncul? Belum, Bu. Sudah atau belum? Sudah muncul.
pelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Benny dan teman-temannya melakukan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan di sekolah. Siti menyapu halaman, Dayu menyiram bunga, Edo mengelap kaca, Benny membantu guru memajang kaligrafi. Adik-adik, apakah kalian pernah bergotong royong di sekolah kalian? Nah, gotong royong itu adalah melakukan sesuatu hal bersama-sama. Di sini ada percakapan Benny dan ibu guru. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Tanya bu guru. Kaligrafi dipajang saja bu, jawab Benny. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas, kata bu guru. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini, kata Benny. Ini ibu mengambilkan sapu, ember, dan kemoceng, kata bu guru. Kamu dapat menggunakan untuk kerja gotong royong. Siapa yang mau menggunakan alat ini? Saya bu. Nah itu tadi percakapan ibu guru bersama dengan teman-teman Benny. Apa yang akan dilakukan Benny pada percakapan tadi adik-adik? Ya, Benny akan membantu ibu guru memajang kaligrafi. Siapa yang ingin menolong bu guru? Yang ingin menolong bu guru adalah Benny. Sebutkan alat yang digunakan untuk kerja gotong royong dalam percakapan tadi adik-adik. Ya, ada sapu, ember, dan kemoceng. Tuliskan contoh ungkapan minta tolong. Pada percakapan tadi ada kalimat minta tolong yang diucapkan oleh ibu guru kepada Benny, yaitu ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Adik-adik, jelaskan makna ungkapan minta tolong dari teks percakapan tadi. Nah, dalam teks tadi ada kalimat atau ungkapan minta tolong, ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Nah, di sini ada makna dari kalimat minta tolong ini. Maknanya apa? Nah, jadi kalimat minta tolong di atas itu maknanya bu guru meminta tolong kepada Benny untuk memajang kaligrafi di kelas. Jadi setiap kalimat minta tolong itu ada maknanya adik-adik. Nah, kita belajar lebih lanjut tentang ungkapan permintaan tolong atau ungkapan minta tolong adik-adik. Ungkapan minta tolong itu diucapkan saat kita membutuhkan bantuan orang lain. Dalam mengucapkan kalimat minta tolong, kita harus mengucapkannya dengan sopan dan lembut. Kalimat minta tolong itu kalau ditulis ya, kalau dalam bahasa tulis itu harus diakhiri dengan tanda seru. Contoh ungkapan kalimat minta tolong adalah, ini contohnya ya, Dani tolong bantu ibu mengupas bawang untuk memasak, kata ibu ya. Di sini karena kalimat minta tolongnya ditulis, berarti di sini ada tanda seru adik-adik. Tika tolong bapak dibelikan kapur di warung Bu Asih, kata bapak. Tio, tolong ajarkan aku bagaimana cara membuat vas bunga dari tanah liat, kata Ari. Nah, coba adik-adik buat ya kalimat minta tolong yang pernah kalian ucapkan. Coba perhatikan kalimat minta tolong di bawah ini dan kita perhatikan maknanya adik-adik. Di sini ada kalimat minta tolong, Edi tolong ambilkan tempat sampah itu, kata ibu. Nah, Kak Citra bertanya nih sama adik-adik, siapa yang meminta tolong, Edi atau ibu? Ya, ibu yang meminta tolong. Lalu siapa yang menolong ibu? Ya, Edi.
Nah, Ibu minta tolong apa kepada Edi? Mengambilkan tempat sampah. Jadi makna dari kalimat minta tolong ini adalah Ibu meminta tolong kepada Edi untuk mengambilkan tempat sampah. Contoh yang lain adik-adik, ada kalimat minta tolong. Nah, di sini ada yang mengucapkannya adalah Rani. Rani berkata begini, Adi tolong matikan lampu itu. Nah adik-adik, siapa yang meminta tolong? Ya, yang meminta tolong Rani. Rani meminta tolong kepada siapa? Kepada Adi. Untuk apa? Mematikan lampu. Jadi makna dari kalimat minta tolong itu adalah Rani meminta tolong kepada Adi untuk mematikan lampu. Seperti itu ya adik-adik, memaknai kalimat minta tolong. Gotong royong telah selesai dilaksanakan. Kemudian Benny dan teman-teman Kemudian Benny dan teman-temannya berolahraga. Benny berjinjit dengan satu kaki. Nah, berjinjit dengan satu kaki ini melatih kekuatan otot kaki kita dan melatih keseimbangan tubuh kita supaya tidak terjatuh adik-adik. Nah, di sini Edo melakukan gerakan berjinjit. Nah, gerakan berjinjitnya dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke depan. Lalu kalian tahan sampai beberapa hitungan, jangan sampai jatuh. Gerakan berjinjit yang kedua adalah gerakan berjinjitnya dengan satu kaki. Jadi satu kakinya diangkat dan kedua tangan lurus ke depan. Ini guna kedua tangan ini untuk keseimbangan adik-adik. Yang ketiga, nah ini adalah gerakan berjinjit dengan dua kaki dan kedua tangan lurus ke samping. Coba adik-adik praktekkan ya. Gerakan berjinjit yang keempat adalah gerakan berjinjit dengan satu kaki. Satu kakinya diangkat adik-adik dan kedua tangan lurus ke samping. Coba jaga keseimbangan kalian. Pernahkah adik-adik melihat kaligrafi? Kaligrafi itu dapat mengingatkan kalian kepada Tuhan. Kaligrafi itu tulisan Arab yang bisa dipajang adik-adik. Nah, mengingat Tuhan itu dapat juga dilakukan dengan berdoa. Berdoa itu merupakan perilaku yang sesuai dengan sila pertama pada Pancasila. Nah, adik-adik pasti ingat ya, sila pertama itu simbolnya adalah bintang. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita akan bersama-sama memberikan tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Yang gambar pertama adik-adik, berdoa sebelum belajar. Apakah menunjukkan sila pertama? Iya. Lalu yang kedua adik-adik, ini tidak menunjukkan sila pertama ya, membantu teman itu menunjukkan sila kedua. Gambar yang ketiga, memberi kesempatan kepada teman untuk beribadah. Ya, ini sesuai dengan sila pertama. Lalu mendengarkan ceramah atau khotbah nomor 4 adik-adik. Ini juga sesuai dengan sila pertama. Beribadah di pura ya untuk umat agama Hindu. Ini juga menunjukkan sila pertama Pancasila. Lalu lomba baca kitab suci. Ini juga menunjukkan sila pertama, berteman dengan teman berbeda agama. Nah, di sini juga menunjukkan sila pertama. Lalu di sini menunjukkan bakti kepada orang tua. Itu bisa juga sebenarnya masuk sila pertama, tetapi bisa juga masuk sila ketiga. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa Baik anak-anak, sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya adalah kalian
menulis kata-kata tolong-menolong atau menulis dengan kata-kata santun di buku tulis, nanti difotokan, kemudian dikumpulkan di grup WhatsApp. Begitu ya anak-anak semuanya. Sekian Baik, Bu. dari Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau pembelajaran hari ini ada salah kata dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.